Siapa orang Indonesia di sini? Kita dengar. Siapa orang Indonesia di sini? Silakan angkat tangan. Ada juga ya. Terima kasih. Indonesia yang telah mengajar saya bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Indonesia mengajar saya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang lebih power. Dan saya ada cerita dengan Ibu Gembala. Hari ini, malam ini mungkin kami sambung katawa sambil menangis. Haleluya. Oke, nama saya Aidi Jamil, Melayu bahkan. Nama saya Aidi Jamil. Saya orang Malaysia. Kampung saya di Sabah. Saya sudah berkawin, anak satu dan ada 4 orang anak, 1 orang lelaki dan 3 orang perempuan. 3 orang perempuan, istri 1 lah. Dan saya melayani sekarang di Saint Paul Chamber Peta Alam, melayani di kalangan mahasiswa, pelajar daripada Sabah dan Sarawak. Dan sekarang saya melanjutkan pelajaran di STM dalam tahun yang terakhir. Kurang kata dah jam 4 lah dalam tahun yang terakhir untuk menghabiskan saya punya sarjana muda lah menurutnya. Oke, saya mau bagi kesaksian kepada kita semua tentang perjalanan saya dan pendidikan saya di sekolah Alkitab STM. Maafkan kalau Melayu saya bercampur baur. Malumlah darjanam saja saya ya. Minta maaf dulu tapi ya. Pengalaman ini mengubah kehidupan saya dan juga secara mendalam ya. Jadi sebelum saya melanjutkan pengajian di SDM, sebenarnya saya sudah masuk ke dalam pelayanan ya. Saya sudah masuk dalam pelayanan, tetapi saya menyadari bahwa pengetahuan saya tentang firman Tuhan sangat sedikit, tidak mendalam, terbatas. Malumlah sebagai lulusan yang tidak seberapa, itu menghambat saya di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi saya bertanya-tanya, adakah saya memahami firman Tuhan dengan tepat? Atau bagaimana saya boleh menyampaikan Injil dengan lebih mendalam? Atau adakah saya melayani dengan kuasa yang kukuh? Dan kebiasaannya, kalau kita tidak belajar baik-baik, kita akan terlepas daripada kita punya sasaran. Jadi saya mulai menyadari bahwa saya harus menambah pengetahuan di dalam pengetahuan saya tentang teologi. Dan ketika saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di SDM sebagai sarjana muda, ini adalah satu keputusan yang sangat berat bagi saya yang berkeluarga dan tidak berpendidikan tinggi. Berat. Nampak kepala saya dulu saya ingin sembala tangan. Dulu sekarang sudah belajar buta, Nexon sudah. Aduh, saya cakap dengan pastor kamu, saya pun insam juga dulu bala tangan, tapi sebab sudah belajar, nasib baiklah istri dia memahami. Kalau tidak, ya. Jadi itu satu keputusan yang penting. Saya bincang keluarga, oke masuk. Nah, ini sebenarnya roadshow untuk memperkenalkan STM mengenai kamu belajar teologi, memahami firman Tuhan, menjadi hamba Tuhan, berakar, mengajar dan berkhotbah kepada semua orang. Mesti belajar. Kalau kita lihat sejarah teologi hanya dikuasai oleh sarjana muda saja. Orang yang ada pelajaran baru boleh paham itu teologi. Tapi sekarang saya mau mensabar anak-anak muda yang ada di sini belajar teologi. Bukan mau belajar mau pergi belajar teologi mau jadi gembala, bukan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu sama kamu. Ya, apa kepentingan teologi dalam keluarga kita? Ini yang saya mau buat kesaksian sedikit. Saya harap kamu paham ya. Teologi adalah sesuatu pelajaran yang membentuk kamu
membentuk iman kamu, membentuk moral kamu, dan nilai-nilai amalan di dalam keluarga. Itu teologi. Yang pertama, kamu tanam iman yang kukuh, berakar, tanam, membantu kamu dan keluarga kamu memahami siapa itu Tuhan. Itu teologi. Jangan bilang, janganlah basuh pastor saja yang belajar, kami dengan khutbah setiap minggu. Pastorlah pikir, kami tua sudah tahu. Kalau tiada yang jamin kami punya penerus, macam mana gereja ini? Itu macam kedai makan, itu tiada pelanggan. Jangan, Tuhan mau melihat gereja kamu sudah khusyuk kok. So hati-hati saudara. Teologi adalah memahami dasar iman yang kukuh. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu kamu membuat keputusan. Ya, keluarga saling berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti pendidikan anak-anak, keuangan, hubungan suami istri. Teologi menjawab semua kamu punya persoalan ini. Ini dulu-dulu tidak dibagi tahu. Ini hanya orang kaya saja yang tahu. Orang miskin macam kita tidak tahu. Ini teologi ini apa? Diorang simpan untuk mencari duit. Jadi sekarang ada peluang untuk kamu masuk sekolah Alkitab, belajar teologi, supaya keluarga kamu dapat menghadapi cabaran di dalam kehidupan kamu. Yang ketiga, membentuk karakter kamu sebagai orang Kristen. Pemahaman yang betul tentang teologi membentuk karakter di dalam setiap keluarga supaya semakin menyerupai Kristus. Itu teologi. Yang keempat, mengejar tujuan perkawinan dan keluarga. Kalau kamu belajar teologi, kamu mesti dapat yang bala tangga punya. Jangan yang bala siringa playboy. Jadi, si guru apa ya? Punya habis lah saya bala siring dia bilang. Dia pun bala siring playboy dah. Tapi sama si referensi jahit, pasti saja yang bala tangga. Jadi selamatlah. Ya, jadi teologi Kristen menerangkan bahwa perkawinan adalah cerminan hubungan antara Kristus dan gereja. Efesus pasal 5 ayat 25 ayat sampai 32. Ini teologi. Ya, membantu suami dan istri memahami peranan masing-masing untuk membina keputusan berpusatkan Kristus. Itulah teologi. Jadi dengar saja teologi, bikinlah pasca itu. Saya tidak mau pergi, tapi kepentingan teologi dalam keluarga kita. Ini yang akan menentukan masa depan keluarga kamu. Yang masih muda, dengar baik-baik. Ini yang akan menentukan siapa suami kamu, siapa istri kamu. Salah pilih, malah tangan. Awas. Jadi kami yang tiada rambut macam mana lagi mau bala tangan bala sini. Tidak ada orang mau klaim kan. Nah itu dia. Yang kelima, memberikan ini yang penting, teologi membekalkan anak-anak untuk menghadapi dunia. Dia tulis ini menghadapi dunia, bukan menghadapi yang bala siring bala tangan, bukan, menghadapi dunia. Menghadapi dunia maknanya di tengah-tengah cabaran zaman ini, anak-anak perlu dibekalkan dengan pemahaman yang betul tentang iman Kristen. Iman Kristen bukan tentang gereja, saya tidak ada godaan, bukan. Kalau tiada binting yang kukuh, susah itu. Sebab itu ramai keluarga kita dari mau pindah pergi Borneo toh. Wah, siap ini kita dalam satu pulau ada 4 negeri. Brunei, Sarawak, Sabah, Indonesia toh. Nah, kalau itu Rusia mau serang kita, hati-hati ya, berpikir 2 kali ya. Ada 4 negara di sana. Jadi pemahaman yang betul kepada anak-anak supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah. Ada yang datang sini sudah berapa tahun, kamu paham gak siapa Tuhan kamu?
Kamu pahamkah itu Kristen? Kamu pahamkah apa ajaran Kristen? Kamu pahamkah macam mana melawan orang yang memperliti kita punya kepercayaan, khususnya iman di dalam Kristen? Kamu pahamkah tidak? Kalau kamu tidak paham, kamu masuk sekolah Alkitab. Biar tua-tua, biar kau putih, kau kasih hitam, masuk sekolah Alkitab. Saya mau tahu apa betul, kasih pastor cakap ini, kau bilang. Kalau tidak betul, jaga mana dia itu sekarang, kan? Kalau tidak betul. Jadi ini yang kami mau roadshow daripada BCM. Aku BCM pula, sekolah lama saya. Saya masih terkenang lah, jemaat saya daripada NTT itu tidak pernah lupa semangat mereka itu. Kau sudah makan bakso sampai saya kena gaut Pak, gara-gara diorang makan sejak kerja tiap minggu. Ini macam mana lagi kan? Sudah sayang toh? Tidak, kita rusuh untuk memperkenalkan STM kepada kamu. Yang muda-muda pergi belajar STM, yang sudah kawin, kalau mau cinta kamu bersatu semula, mau pikir mau bercerai, pikir STM, belajar teologi, menetap cinta maka kembali toh. Dibagi bunga bukan telur busuk ya. Nah itu dia. Jadi setiap keluarga mesti ada konflik dalam keluarga kamu. Jadi STM sedang memperkenalkan satu teologi yang sesuai dengan kita. Yang ketujuh, banyak ini jam berapa sudah ini pas 8 sudah, ini yang terakhir lah. Yang ketujuh, melaksanakan misi Tuhan di dalam dunia ini. Apa arti dia melaksanakan? Supaya kita memiliki pengetahuan yang betul dan sadar panggilan kita kepada Tuhan. Jadi kita bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa, men. Ingat baik-baik ini ya. Justru itu teologi adalah bukan hanya untuk orang akademik saja, tetapi teologi adalah semua kita orang Kristen. Kalau kamu mau berminat, isi burang sama si pastor, bukan burang mau kawin, kasih tahu dulu ya. Ini burang mau masuk STM. Pastor sama isi burang, macam menarik kelas pastor cakapnya, dia bilang, kau pilih isi burang itu boleh masuk STM. Jadilah macam saya. Kadang-kadang orang yang lucu itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, di dalam kita mau ketawa-ketawa, ada 7 jenis yang saya sudah sampaikan sama kamu, yaitu teologi mengangkat martabat kita sebagai orang Kristen untuk memahami yang pertama tadi apa? Siapa Yesus Kristus. Yang kedua, binting kepada anak-anak kamu. Dan yang ketiga itu yang keluarga, supaya keluarga cinta maka kembali. Ingat kan? Jadi teologi ini sebenarnya tidak susah, senang saja, tidak susah. IBC sudah boleh kan? Saya ada janam mau sarjana muda sudah, tapi yang muda-muda ini yang sudah universiti macam mana? Jangan kalah sama orang tua, ya, udah tua itu. Anak muda dai dia pakai lah tadi. Jadi kata muda yang lama, ya udah dai apa? Jadi macam ini itu teologi yang baik untuk kamu semua. Jadi STM menawarkan siapa saja, orang muda, orang tua, yang separuh tua, yang putih rambut, boleh datang di STM untuk belajar supaya iman kamu lebih kuat di dalam Tuhan. Bukan mau belajar jadi gembala. Kalau sudah tua, kalau sudah sarjana, tidak pandai macam mana. Janganlah sampai yang tidak pandai sudah baca apa itu ditolaklah permohonan itu. Kita mau yang muda-muda, yang gagah perkasa. Siapa orang muda itu, anak kalah dengan orang tua. Right? Jadi saya bisa capai Iban Mimi, labannya aku berkabar dengan orang Iban lama. Ngirup kami. Kami nyanyi lagu Kristen.
kalangan kami ini saya tengok banyak orang muda yang berpotensi untuk digerak menggantikan kami yang udah tua. Jadi orang muda yang bonga, kita punya legasi. Nang malu, jangan malu karena kamu tidak tahu, jangan malu. Saya darjana, saya tidak malu, saya datang Tuhan. Kalau betul kau mau pakai saya pergi sekolah, tetap jaga kalau saya tidak lulus. Datang sekolah Alkitab, diploma tidak cukup. Diploma tidak cukup. Balat tanah sudah hilang, balat sering pun tidak boleh sudah. Tuhan bilang kau sambung lagi sabda muda. Kau tidak tahu ya. Tadi itu sedikit kefungsian dan kesaksian bagaimana saya dipakai sebagai hamba Tuhan. Amin. Terima kasih. Serahkan kepada